Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, yaitu Neliska Deninta 3719163, Yovita Sari 3719164, dan Putri Oktoraningsi 3719167. Kami akan mempresentasikan tentang laporan keuangan syariah. Perbedaan laporan keuangan konvensional PSAK 1 yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Syariah PSAK 101 yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dan investasi terikat, laporan rekonsiliasi dan pendapat bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Macam-macam laporan keuangan syariah yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 1. Laporan neraca. Neraca merupakan suatu laporan yang sistematis tentang aktiva. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah investasi tidak terikat ditambah ekuitas. Unsur laporan neraca. 1. Aktiva aset adalah sesuatu yang menimbulkan arus kas positif atau manfaat ekonomi lainnya yang didapatkan oleh bank syariah dari hasil transaksi dan harus dinyatakan dengan jelas. 2. Kewajiban liabilities. Keharusan yang berjalan untuk memindahkan aktiva, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dan transaksi atau peristiwa di masa lalu. 3. Porsi pemegang rekening investasi tak terbatas merujuk kepada dana-dana yang diterima bank syariah dari individu atau dengan dasar bahwa bank syariah akan memiliki hak untuk menggunakan dan menginvestasikan tanpa pembatasan. 4. Saham pemilik merujuk pada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari aktiva bank syariah sesudah dikurangi kewajiban. Investasi tidak terikat dana yang diterima bank. 1. Bank mempunyai hak menggunakan dan menginvestasikan dana, mencampurkan dana dengan dana yang lainnya. B. Keuntungan sesuai nisbah bagi hasil. C. Bank tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mengembalikan dana jika mengalami kerugian. Contoh aktiva terdiri dari beberapa macam yaitu kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, tagihan akseptasi kredit, penyertaan saham, aktiva tetap, aktiva lainnya pada kewajiban yaitu kewajiban segera, simpanan dari bank lain, efek-efek yang dijual dengan janji beli kembali, kewajiban derivatif, kewajiban akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, kewajiban lain-lain pinjaman subordinasi. Pada ekuitas yaitu modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba rugi. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu untuk mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Cara menyusun laporan, yang pertama yaitu single step atau cara langsung.
Yang kedua yaitu multiple step atau cara bertahap. Adapun contoh penyusunan dari laporan laba rugi Bank Syariah sebagai berikut. Tiga yaitu laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas merupakan laporan yang sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di dalam perusahaan, baik itu kas masuk maupun kas keluar. Tujuannya yaitu untuk mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki. Arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari beberapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional maupun investasi pada bisnis lain. Contoh penyusunan dari laporan arus kas pada Bank Syariah sebagai berikut. Empat, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam periode tertentu. Fungsinya yaitu untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. 5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Komponen utama berasal dari wajib zakat atau muzaki, penggunaan dana zakat melalui amil zakat untuk fakir, miskin, rikat, gharim, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Kenaikan dan penurunan dana zakat, saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat. Adapun contoh dari penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai berikut. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen utamanya yaitu berasal dari penerimaan, infak, sedekah, pengolahan, wakaf, pembelian dana kardul hasan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Penggunaannya yaitu dana kebijakan produktif, sumbangan, kepentingan umum, dan lainnya. Adapun contoh penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan pada Bank Syariah sebagai berikut. Analisis laporan keuangan Bank Syariah. Analisis laporan keuangan Bank Syariah merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan. Langkah-langkahnya, pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin. Yang kedua, melakukan perhitungan-perhitungan secara cermat dengan memasukkan angka-angka yang ada di laporan keuangan ke dalam rumus-rumus tertentu. Yang ketiga, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dilakukan. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis, memberikan rekomendasi sehubungan dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Metode analisis laporan keuangan terbagi atas dua. Yang pertama, metode vertikal, di mana analisis yang dilakukan hanya terdapat satu periode laporan keuangan. Analisis ini berupa perbandingan terhadap laporan keuangan perusahaan lain pada satu periode tertentu, yang mana perbandingan dilakukan terhadap informasi serupa dari perusahaan lain yang berada dalam satu industri yang sama, atau dikaitkan dengan data industri sebagai patokan pada periode waktu yang sama. Metode yang kedua yaitu metode horizontal.
Analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Perbandingan dilakukan dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama, tetapi untuk periode waktu yang berbeda. Melalui hasil analisis ini dapat dilihat kemajuan ataupun kemunduran kinerja perusahaan dari periode satu ke periode lainnya. Teknik analisis laporan keuangan terbagi atas 9. Yang pertama perbandingan laporan keuangan, yang kedua tren, yang ketiga ukuran umum, yang keempat sumber daya dan penggunaan modal kerja, yang kelima sumber daya dan penggunaan uang tunai, yang keenam rasio keuangan, yang ketujuh perubahan laba kotor, yang ke-8 titik impas atau BEP, dan yang teknik terakhir yaitu kredit. Jenis-jenis rasio keuangan bank terbagi atas yang pertama yaitu rasio likuiditas, merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terbagi atas 3 yaitu current ratio, merupakan kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Dirumuskan dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jenis yang kedua itu quick ratio, merupakan ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang lebih liquid. Dirumuskan sama dengan kas dibagi dengan utang lancar. Jenis yang ketiga yaitu loan to deposit ratio, digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Dapat dirumuskan sebagai total loans dibagi dengan total deposit ditambah dengan equity dikali dengan 100%. Yang kedua, rasio aktivitas, merupakan ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya. Terbagi atas 2, yang pertama itu fixed asset turnover, merupakan kemampuan aktivitas dana yang tertanam dalam keseluruhan aset tetap bank dalam satu periode tertentu dengan jumlah keseluruhan aset. Dapat dirumuskan sebagai aset tetap dibagi dengan total aset. Jenis yang kedua itu total asset turnover, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aset berputar dalam suatu periode tertentu, atau kemampuan bank dalam mengelola sumber dana dalam menghasilkan pendapatan. Dirumuskan sebagai pendapatan operasional dibagi dengan total aset. Jenis rasio yang ketiga yaitu rasio profitabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Terbagi atas 3 jenis. Yang pertama profit margin, merupakan gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Dirumuskan sebagai laba bersih dibagi dengan penjualan. Jenis yang kedua yaitu return on asset, merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Dapat dirumuskan sebagai laba bersih dibagi dengan total aset. Dan jenis yang ketiga itu rasio biaya, menunjukkan tingkat efisiensi kinerja dari operasional bank. Dapat dirumuskan sebagai biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.